Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Rahayu dengan NIM 1930106007. Pada materi tentang segmentasi dan blastulasi ada 4 indikator yang akan saya bahas. Yang pertama, ayat Al-Quran yang terkait dengan segmentasi dan blastulasi. Yang kedua, ciri-ciri umum pembelahan zigot. Yang ketiga, tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasinya. Dan yang keempat, macam-macam blastulasi. Ayat Al-Quran yang terkait dengan segmentasi dan blastulasi yaitu terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Materi selanjutnya yaitu tentang segmentasi. Pembelahan atau klepak atau juga disebut segmentasi. Zigot membelah berulang kali sampai terdiri dari berpuluh sel kecil yang disebut blastomer. Pembelahan itu bisa meliputi seluruh bagian, bisa pula hanya pada sebagian kecil zigot. Pada umumnya pembelahan itu secara mitosis, meski sewaktu-waktu dapat juga disertai oleh adanya pembelahan inti yang terus-menerus tanpa diikuti sitoplasma. Selanjutnya, ciri-ciri umum pembelahan zigot. Yang pertama, zigot yang bersifat uniseluler akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk yang multiseluler. Yang kedua, tidak terjadi pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastosol. Yang keempat, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang langsung. Selanjutnya, tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasinya. Yang pertama, pembelahan radial holoblastik, yaitu pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terdapat tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris, misalnya pembelahan pada Echinodermata dan Amphibius. Kedua, pembelahan spiral holoblastik, yaitu dijumpai pada Annelida, Tuberlia, dan semua jenis moluska kecuali Cephatoda. Pada pembelahan spiral, orientasi spindel mitosis bukan paralel atau tegak lurus dengan sumbu anima vegetatif telur, tetapi orientasinya adalah miring, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di bagian atas atau di bawah blastomer yang lain. Yang ketiga, ada pembelahan bilateral holoblastik, dijumpai terutama pada Asciclin atau Tunicata dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Sel yang besar diberi notasi sel AB, sedangkan sel-sel yang lebih kecil diberi notasi VI. Pembelahan ketiga menyebabkan susunan blastomer semakin bilateral simetris. 2 blastomer yang berukuran besar membentuk 2 blastomer lainnya di sisi kiri dan kanan sel blastomer tersebut, sedangkan 2 blastomer lainnya membentuk suatu kelompok 4 sel yang letaknya saling membelakangi. Pada Ascaris atau Nematoda, blastomer menunjukkan bagian-bagian yang khusus dari embrio. Bagian A, B, dan C membentuk kulit hewan. Blastomer D membentuk endoderm dan saluran pencernaan. Blastomer membentuk
mesoderm dan stomedeum dan blastomer P3 pada akhirnya menghasilkan sel-sel reproduksi. Selanjutnya, pembelahan rotasional holoblastik dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri pembelahan pada mamalia: yang pertama, pembelahannya relatif lambat. Yang kedua, orientasi blastomer. Blastomernya adalah khas. Pembelahan pertama adalah pembelahan secara ekuatorial. Pembelahan pada embrio mamalia berbeda dengan pembelahan pada embrio lain, di mana pada pembelahan awal embrio mamalia tidak sinkron. Blastomer pada embrio mamalia tidak semua membelah pada waktu yang sama. Jadi, blastomer pada embrio mamalia tidak bertambah dari stadium 2 sel ke 4 sel dan 4 sel menjadi 8 sel. Pada stadium 16 sel, embrio mencapai stadium morula. Pada morula, blastomer mensekresikan cairan interal untuk pembentukan rongga blastosol. Transisi dari stadium morula ke blastula ditandai dengan terjadinya dua perubahan, yaitu rongga blastula dengan cepat mengalami pembesaran dan terbentuknya tipe-tipe sel yang berbeda di dalam embrio. Yang kelima, ada pembelahan diskoidal meroblastik. Dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodix yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan yolk tidak turun membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Pada pembelahan pertama, blastodix membentuk dua blastomer yang tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan kedua tegak lurus pembelahan pertama dan menghasilkan 4 blastomer yang juga tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan ketiga, dua bidang pembelahan simultan sejajar dengan pembelahan pertama menghasilkan 8 blastomer. Pembelahan keempat merupakan bidang pembelahan yang melingkar dan memotong semua bidang pembelahan terdahulu. Selanjutnya yang keenam, pembelahan superficial meroblastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada Drosophila sp dihasilkan inti sebanyak 256. Inti-inti tersebut dinamakan energit. Energit selanjutnya bermigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Embrio pada saat ini disebut stadium syncytial blastoderm. Massa sitoplasma pada bagian tengah telur menjadi hancur dan hilang. Inti yang bermigrasi ke bagian posterior telur kembali ditutupi oleh membran sel yang baru untuk membentuk polysel pada embrio. Sel-sel tersebut kelak akan menjadi sel kelamin pada saat dewasa. Setelah polysel terbentuk, membran oosit melipat ke dalam di antara inti sehingga pada akhirnya setiap inti menjadi satu sel tunggal dan menghasilkan blastoderm seluler. Selanjutnya, macam-macam blastula. Melihat pada bentuk dan susunan blastomernya, blastula dibagi atas koelabstula yang pertama, yaitu berbentuk bola, disebut juga blastula bundar, berasal dari telur homoleghital dan medioleghital. Yang homoleghital ialah yang mengalami pembelahan secara holoblastik teratur, misalnya blastula pada Synapta sp, Asterias sp, Amphihoux, dan Amphibi. Rongga blastula terdapat di tengah atau ekstrik ke arah kutub anima. Yang kedua ada discoblastula. Berbentuk cakram, disebut juga blastula gepeng, berasal dari telur homoleghital yang mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur dan telur megalihutal yang membelah secara meroblastik. Blastula berada di atas yolk atau jaringan penyalur makanan. Pada reptila, apes dan monotremata, blastula disebut
germinal disc. Yang ketiga, blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trofoblast dihasilkan oleh teratul isolisital, misalnya blastula pada mamalia. Yang keempat ada stereoblastula, yaitu blastula masif tanpa rongga. Blastula dihasilkan oleh telur sentrolesital, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Selanjutnya, pada blastula terdapat dua daerah utama yang disebut epiblast bagi blastomer terletak sebelah atas atau daerah kutub anima. Yang kedua, hipoblast bagi blastomer terletak sebelah bawah dan daerah kutub vegetal.